Halo teman-teman dan saudara-saudari sekalian, bertemu kembali bersama saya dalam sambungan sebuah cerita kisah hidup sebuah keluarga di zaman modern tentang pengorbanan seorang bapa bagian 3. Terima kasih karena masih setia bersama saya dalam channel YouTube Paulis Illusion. Beberapa hari kemudian, majikan Encik Brabo dan pekerjanya datang menjemput istri dan anak-anak Encik Brabo untuk datang melawatnya di hospital. Si ibu dan anak-anaknya sangat gembira dan tidak sabar-sabar mau berjumpa dengan orang yang mereka sangat sayangi, sehingga pintu rumah mereka pun hampir mereka lupa untuk menutupnya. Kebetulan majikan itu memandang ke arah rumah mereka, lalu melihat pintu yang sedang terbuka dan memberitahu si ibu untuk menutup serta mengunci pintu rumah tersebut. Setibanya mereka di ward hospital, kelihatan ada seorang juru rawat sedang melaksanakan tugasnya. Ketika mereka masuk ke dalam bilik tersebut, juru rawat itu cepat-cepat meninggalkan bilik dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka semua sangat heran mengapa juru rawat itu bersikap demikian. Semua peralatan dan buku laporannya dibiarkan di atas meja, manakala si ibu dan anak-anaknya terus menghampiri Encik Brabo yang sedang terbaring dan masih tidak sadarkan diri. Tiba-tiba kedengaran ada beberapa orang sedang bergegas masuk ke dalam bilik tersebut. Rupa-rupanya juru rawat tadi kembali dan datang dengan seorang dokter. Dokter itu terus berkata kepada majikan Encik Brabo, "Di mana pakcik yang datang dengan tuan beberapa hari lepas?" katanya. "Oh, pakcik itu. Hari ini saya tidak sempat menjemputnya untuk datang melawat," kata majikan kepada dokter itu. "Pakcik itu di mana sekarang?" kata dokter itu lagi, seolah-olah dia sangat ingin tahu tentang pakcik itu. "Saya rasa pakcik itu sekarang berada di rumahnya," sambung majikan itu lagi. "Di mana rumahnya?" tanya dokter itu lagi, tidak sabar-sabar. Semua orang yang berada di situ sangat heran kenapa dokter itu asyik bertanya tentang pakcik itu. Lalu majikan dan pekerjanya menceritakan serta menjelaskan di mana pakcik itu berada. Selepas dia mengetahui tempat tinggal pakcik itu, dokter itu cepat-cepat mengeluarkan telepon bimbitnya dan membuat panggilan kepada seseorang sambil berjalan keluar dari bilik itu. Si ibu dan anak-anaknya yang sedang duduk di samping katil Encik Brabo juga tertanya-tanya mengapa dokter itu bersikap demikian. Namun bagi mereka, apa yang paling penting ialah suami atau bapak mereka yang sedang terlantar sakit. Si ibu dan anak-anaknya asyik membelai tangan dan kepala Encik Brabo. Sudah hampir seminggu mereka tidak mendengar gelak tawa dan usikan serta gurau senda bapak mereka. Di tepi jendela pula, majikan itu sedang berdiri dan baru bercadang untuk bertanya kepada juru rawat mengapa dokter tadi bersikap seperti itu. Namun, baru saja majikan itu mahu bertanya, juru rawat itu pun keluar. Tiba-tiba anak yang bongsu berkata, "Ibu, bila agaknya bapak akan sembuh?" katanya. Dengan perasaan sedih, si ibu menjawab, "Kita berdoa saja nak, sesuai masanya Tuhan, pasti bapak akan sembuh," katanya. Sedang mereka berbual-bual, tiba-tiba dokter tadi masuk dan berkata, "Tuan, bolehkah Tuan bawa saya berjumpa dengan pakcik itu?" katanya. "Minta maaf dokter, saya tidak dapat membawa dokter berjumpa dengan pakcik itu hari ini, karena selepas saya menghantar istri dan anak-anak Encik Brabo pulang, saya akan pergi melawat tapak pembinaan," katanya. Berkali-kali dokter tadi coba merayu kepada majikan itu untuk membawanya berjumpa dengan pakcik itu, tetapi pakcik itu menolak karena masih ada kerja yang dia perlu selesaikan, katanya. Namun, dokter itu memaksa dan berkata bahwa dia sudah memohon cuti semata-mata untuk berjumpa dengan pakcik itu. Akhirnya, majikan itu akur dan memutuskan akan membawa dokter itu berjumpa dengan pakcik itu setelah kerjanya sudah selesai. Dokter itu kelihatan sangat gembira dan memberikan nomor telepon bimbitnya agar majikan itu dapat menghubunginya nanti. Dokter yang tadinya kelihatan sedih, kini kelihatan sangat gembira. Sambil tersenyum, dia berkata kepada si ibu, "Ibu,
Buat masa ini, kami masih sedang berusaha mengeluarkan sisa darah beku yang ada di kepala Encik Brabo. Tapi karena kekurangan dokter pakar, maka prosesnya agak lambat sedikit. Saya harap ibu dapat bersabar dulu ya, kata dokter itu. Dengan perasaan sedih, si ibu pun hanya mengangguk kepalanya tanda setuju. Tiba-tiba telepon bimbit majikan itu berbunyi. Majikan itu segera keluar dari bilik itu untuk menjawab panggilan tersebut. Beberapa menit kemudian, dia masuk lagi dan berkata, "Mohon maaf ibu, saya terpaksa menghantar kamu pulang lebih awal karena ada kerja yang saya perlu selesaikan dengan segera," katanya. Dengan perasaan sedih, si ibu dan anak-anaknya keluar dari bilik rawatan tersebut dan dihantar pulang oleh majikan Encik Brabo. Setibanya mereka di rumah mereka, anak yang sulung berkata, "Apa kata kita berdoa dan berpuasa khusus untuk bapak kita?" katanya. Si ibu cepat-cepat menjawab, "Tidak boleh. Nanti kamu akan sakit," kata si ibu. Tapi ibu, baru saja si anak sulung mau bercakap, si ibu mencela dan berkata, "Tidak boleh," katanya. Dengan perasaan sedih, anak sulung itu mengangguk kepalanya tanda setuju, lalu masuk ke dalam biliknya. Beberapa menit kemudian, si ibu memanggil anaknya yang sulung dan memohon maaf kepadanya karena dia telah bersikap kasar terhadapnya sebentar tadi. Si ibu mengatakan, "Bukan niat ibu untuk melarang kamu berpuasa dan berdoa, nak. Itulah yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ibu takut kamu sakit. Bapak kamu jadi begitu sekarang karena dia sakit gastrik. Saya takut kamu pun akan sakit," si ibu menjelaskan sambil menangis. Si ibu memeluk anaknya yang sulung sambil berkata, "Tidak apalah nak, kita tidak perlu berpuasa. Tapi kita terus berdoa saja dengan sepenuh hati kita. Kita berdoa setiap masa tanpa henti, di mana saja kita berada. Semasa kita sedang buat kerja atau kita sedang duduk, kita berdoalah sentiasa. Berdoa di dalam hati kita sambil kita melakukan pekerjaan kita. Tidak perlu tutup mata," si ibu menjelaskan kepada anaknya yang sulung. "Yang penting kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan akan kabulkan doa kita," sambung si ibu lagi. Di hospital pula, seorang dokter sedang asik memegang telepon bimbitnya dan tidak sabar-sabar menerima panggilan dari seseorang. "Sekarang sudah jam 3 petang, tapi saya masih belum menerima panggilan untuk berjumpa dengan Paci itu," katanya. Dokter itu berkata sendirian dan asik melihat skrin teleponnya. Seorang juru rawat yang melihat kelakuan dokter itu merasa heran lalu bertanya, "Dokter, kenapa saya nampak dokter dari tadi kelihatan tidak keruan saja ini?" katanya. "Saya sedang tunggu panggilan, tapi belum ada panggilan sampai sekarang," kata dokter itu. "Siapalah yang mau call dokter kami ini, sampai dokter kami jadi begini," kata juru rawat itu sambil ketawa kecil dan mengejek lalu meneruskan kerjanya. Kira-kira 45 menit kemudian, tiba-tiba telepon bimbitnya berbunyi. Dia cepat-cepat melihatnya dan ternyata ada WhatsApp masuk dari majikan Encik Brabo. Dalam WhatsApp itu, majikan menyatakan bahwa dia siap untuk berjumpa dengan dokter itu di tapak pembinaan karena kerjanya sudah selesai. Dalam WhatsApp itu juga ada dikirim lokasi untuk memudahkan dokter itu mencarinya. Dokter itu sangat gembira, lalu cepat-cepat meninggalkan hospital dan menuju ke tapak pembinaan yang dimaksudkan. Setibanya di tapak pembinaan, dokter itu merasa heran dan sangat kecewa karena tiada siapapun yang berada di sana kecuali pekerja pembinaan yang sedang bekerja. Dia merasa tertipu, lalu dia pun menghubungi majikan tadi dan bertanya. Rupanya, majikan tadi sekali lagi menerima panggilan dari tapak pembinaannya yang lain. Menurutnya, dia perlu mengiringi pihak jurutera yang mahu memeriksa bangunan yang mereka sedang dirikan itu. Dia berpesan kepada dokter itu untuk mencari seorang pekerjanya bagi membantunya berjumpa dengan Paci yang dia cari-cari selama ini. Dari jauh, kelihatan seorang pekerja kontraktor sedang mendekatinya. Ternyata orang itu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan majikan itu ketika melawat Encik Brabo di hospital. Orang itu berkata, "Dokter, marilah saya tunjukkan jalan pergi ke tempat Paci itu," katanya. Lalu dokter cepat-cepat mengikuti pekerja itu.
Dalam perjalanan, terbayang di hatinya wajah seorang yang dia cari-cari selama ini. Tiba-tiba pekerja tadi berhenti. Dia melihat rumah usang tempat Paci tinggal itu telah roboh. Aduh, rumah Paci roboh lah. Mungkin akibat hujan ribut semalam, katanya sambil berlari menuju ke rumah usang tersebut. Dengan perasaan cemas, dokter itu pun ikut berlari. Ketika mereka menghampiri rumah usang yang telah roboh itu, pekerja itu pun berteriak, "Paci, oh Paci, Paci di mana? Paci oke juga kah?" katanya. Dokter tadi mulai khawatir melihat keadaan bangunan yang telah roboh dengan teruk sekali. Dia juga turut memanggil, sambil berjalan ke sana kemari mencari Paci itu. Akhirnya dokter itu melihat Paci itu yang sedang terbaring di bawah zinc, berhampiran dengan tangga yang hampir roboh. Cepat-cepat dokter itu mendekati Paci itu dan berkata, "Bapak, selama ini saya mencari Bapak di merata tempat, tapi tidak juga jumpa. Rupanya Bapak ada di sini pula," katanya sambil menangis. Pekerja tadi yang melihat dokter dengan Paci itu merasa sangat sedih dan tertanya-tanya dalam hatinya, apa sebenarnya yang sudah berlaku? Kenapa dokter itu mengatakan Paci itu bapaknya? Apa yang terjadi sehingga Paci itu hidup menderita dan tinggal di rumah usang yang ditinggalkan orang? Tiba-tiba dokter itu berkata, "Boleh tolong saya angkat bapak saya? Saya rasa dia demam panas nih. Saya mau bawa dia ke hospital," kata dokter itu. Pekerja itu cepat-cepat datang membantu dokter dan mengangkat Paci itu. Semasa dalam perjalanan mereka menuju ke kendaraan dokter, pekerja itu sempat berpikir, kenapa dokter menangis bila berjumpa dengan Paci itu dan mengatakan bahwa Paci itu bapaknya, tapi dia tidak sanggup untuk mengangkat atau memapa Paci itu untuk membawanya menaiki kendaraannya. Adakah dokter itu merasa jijik dengan Paci yang berpakaian kotor itu? Pekerja itu tertanya-tanya, kenapa dokter itu bersikap demikian jika benar Paci itu bapaknya. Sampai di sini saja untuk kali ini. Nantikan cerita seterusnya. Apa yang berlaku kepada Inci Bravo dan kenapa dokter itu tidak sanggup memeluk atau memapah Paci itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.